Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din, wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat dan taufik darinya lah amal soleh bisa dikerjakan dan bisa disempurnakan. Dan alhamdulillah kita kembali berjumpa dengan hari-hari Ramadan. Allah masih kasih umur buat kita, hadirin. Allah masih kasih kesehatan yang dengannya kita bisa berpuasa, bisa beribadah, dan itu nikmat yang butuh disyukuri. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, aku akan tambah nikmat tersebut. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan kalau kalian kufur, nikmat azabku sangat pedih. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur dan terus berusaha menjadi orang-orang yang bersyukur. Sebagaimana selalu minta ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Dan ingatlah selalu apa yang dikatakan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, innamal ilmu ma nafa' wa laysa ma khufidh. Ilmu itu adalah yang bermanfaat dan bukan yang hanya sebatas dihafal. Sekali lagi, ilmu adalah yang bermanfaat dan bukan sebatas dihafal. Semoga kita bisa memanfaatkan ilmu kita dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang berikutnya, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kembali bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah memberikan dan senantiasa memberikan rahmat yang luas kepada beliau, orang tua beliau, keluarga beliau, ulama-ulama kita, dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Hadirin yang Allah muliakan, kembali bab keutamaan orang-orang lemah dan orang-orang miskin. Dan kita masuk ke hadis Abu Hurairah kembali tentang seorang wanita yang mendapatkan perhatian khusus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita simak hadisnya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmati beliau dengan rahmat yang luas. Beliau menyampaikan, wa anhu, dan dari Abu Hurairah, anna imra'atan sauda kanat, bahwa seorang wanita berkulit hitam, maksudnya bukan, artinya bukan orang Arab gitu loh. Dan ini disebutkan Abu Hurairah sebagai bentuk identifikasi. Kana taqumul masjid, ia biasa menyapu masjid, membersihkan masjid. Ia biasa membersihkan masjid, menyapu masjid. Atau bisa jadi ini anak muda.
faqadaha atau fafaqadaha. Lalu Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam merasa kehilangan beliau. Katanya, kok beliau nggak ada ya, gitu loh. Kemana beliau nih? Beliau merasa kehilangan wanita tersebut yang biasa membersihkan masjid, atau anak muda itu. Fasa'ala anha, maka Rasulullah SAW bertanya tentang dirinya, kemana wanita tersebut, kenapa kemana Mbak Fulana atau Bu Fulana misalnya. Lalu para sahabat menjawab, hadirin, mata, beliau telah wafat, beliau telah wafat. Lalu Nabi SAW langsung menjawab, afala kuntum adzantumuni, beliau telah meninggal, mengapa kalian tidak memberitahukan itu kepadaku? Kok nggak kasih tahu, kata Rasulullah SAW. Kenapa saya nggak dikasih tahu? Kenapa kalian nggak memberitahukan itu? Faka'annahum saghuru amraha, sepertinya mereka menganggap masalah ini tidak perlu diangkat ke Rasulullah SAW. Ini bukan masalah yang harus diangkat gitu. Faqal, lalu Rasulullah SAW mengatakan, dulluni ala qabrihi, tolong tunjukkan aku di mana kuburannya, di mana beliau dikubur. Fadalluhu fasalla alaih, maka para sahabat langsung memberitahukan, mengarahkan beliau ke tempat atau ke spot kuburan beliau. Fasalla alaih, lalu Rasulullah SAW mensolatkan wanita tersebut. Thumma qala, lalu Rasulullah SAW bersabda, jadi Nabi SAW bersabda, apa sabda Nabi SAW? Inna hadhil kubura mamlu'atun dhulma ala ahliha. Sesungguhnya kuburan-kuburan ini penuh dengan kegelapan bagi penghuninya. Wa inna Allah ta'ala yunawwiruha lahum bisalati alaihim. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan cahaya untuk mereka berkat salatku untuk mereka, atau disebabkan aku salat untuk mereka. Hadirin Allah muliakan, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Hadirin yang semoga Allah muliakan,
kita masuk ke pelajaran hadis ini. Bismillah. Yang pertama pelajarannya adalah hadis ini memberikan pelajaran kepada kita tentang keutamaan membersihkan masjid. Nah itu. Keutamaan menjaga kebersihan masjid. Keutamaan membersihkan masjid. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, Nabi SAW mengatakan, uridat alayya ujur ummati. Aku tuh dipaparkan pahala-pahala umatku. Sampai sesuatu hal yang kecil yang dikeluarkan oleh seseorang dari masjid. Gitu. Jadi sampai sesuai hal yang kecil, mungkin kotoran atau plastik atau apa yang dikeluarkan oleh seseorang dari masjid, itu dapat pahala. Itu dapat pahala. Jadi jangan pernah meremehkan menjaga kebersihan masjid. Masjid itu nggak harus besar, tapi hendaknya ia bersih. Kebersihan masjid itu penting dan itu pahala. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu hal yang perlu kita tekankan, hadirin Allah muliakan. Itu yang pertama. Lihat bagaimana wanita ini atau pemuda ini membersihkan dan menyapu masjid. Dan lihat bagaimana Nabi SAW merasa kehilangan beliau. Nanti kita jelaskan juga faedahnya biidznillah. Oleh karena itu jangan sampai kita biarkan masjid kita itu kotor. Masjid itu rumah Allah. Bukan rumah kita sendiri, kalau kotor kita nggak nyaman. Rumah kita itu kalau kotor kita malu. Rumah kita kalau kotor, bahkan sebagian ibu-ibu merasa gagal. Lalu bagaimana dengan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tapi kan ini bukan masjid komplek aku. Loh, ini tuh rumah Allah. Mau di komplek kita kah? Mau di komplek teman kita? Kalau kita bisa bersihkan atau mengambil sampah, mengambil kotoran, mengambil hal-hal yang bisa kita letakkan di tempat sampah di luar, lakukan. Dan bagi kita jangan gampang mengotori masjid, meninggalkan sampah di masjid, meninggalkan misalnya minuman di masjid. Udah diminum tuh udah habis, air mineralnya ditinggal aja di dalam masjid. Jangan. Dibersihkan. Dibersihkan. Itu pelajaran. Pelajaran yang kedua, hadirin.
Hadis ini memberikan pelajaran bagi kita bagaimana perhatian Rasulullah SAW terhadap perubahan di lingkungan beliau, sehingga beliau tuh tahu sesuatu yang nggak ada, yang rutin ada di sana, lalu pada saat itu nggak ada. Kalau Nabi SAW tidak punya kepekaan sosial, Nabi SAW akan biasa aja. Tapi Nabi SAW tanya, itu wanita itu kemana? Oh, wafat ya Rasulullah. Loh, kok nggak bilang-bilang? Itu hal yang penting untuk kita camkan. Bahwa Nabi kita alaihi salatu wassalam itu sangat perhatian sama umatnya. Dan dari sini juga kita bisa tarik pelajaran bahwa Nabi SAW itu kalau nggak melihat sahabat yang rutin beliau lihat di sebuah kegiatan atau di sebuah tempat, maka beliau akan bertanya, di mana beliau? Bahkan kata para ulama, fala yashtagilu bil kabiri 'anis shaghir. Nabi SAW nggak hanya sibuk dengan orang-orang besar sehingga melupakan orang-orang kecil. Itu susah sekali hadirin. Dan ini memang akhlakul karimah Rasulullah SAW. Kullu ma yahumul muslimin fa innahu yas'alu anhu sallallahu alaihi wasallam. Setiap hal yang penting bagi umat itu Nabi akan tanyakan, kemana ini? Gitu. Hadirin Allah muliakan. Jadi sekali lagi, perhatian itu penting. Jangan sampai tuh orang tuh tiap hari ketemu kita terus nggak ada. Setelah sebulan ketidakberadaannya baru kita tanya, Mas Fulan mana ya? Oh, Mas Fulan udah pergi, Pak. Loh, udah pergi? Ya kan dari bulan lalu. Iya. Oh, udah lama ya? Ya udah lama. Gitu nih, kadang-kadang tuh kita nggak gitu. Jadi jangan sampai udah ngilang 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan baru ditanya, Mbak Fulana kemana ya? Loh, kan ikut suaminya. Hah, udah nikah? Ya kan tahun lalu, Pak. Bapak diundang tapi nggak bisa datang. 1 tahun ngilang baru sadar. Oh iya, iya, iya. Nabi SAW enggak hadirin. Itu ada yang beda, kemana sih Fulan? Kemana ini? Kemana itu? Gitu. Itu hal yang luar biasa dari Nabi kita SAW. Jelasnya hadirin, ini kita selatih. Seringkali ini kita kurang peka sama lingkungan. Nah, penuntut ilmu itu dilatih peka terhadap lingkungan, peka sama kondisi teman,
peka dengan kondisi orang, peka dengan lingkungan sekitar. Jangan hidup kayak punya dunia sendiri. Semampu kita, kita bukan Nabi SAW, betul. Pasti kita banyak kekurangan, gak diragukan. Tapi di sisi yang lain, kita tuh gak lebih sibuk dari Rasulullah SAW. Nabi SAW aja masih ngurusin hal ini. Padahal beliau sangat sibuk, beliau kepala negara, beliau urus hal-hal besar. Dan ini penekanan dalam bab itu kan, keutamaan orang-orang kecil. Nabi SAW perhatikan, berarti keutamaan. Karena Nabi SAW tidak akan memperhatikan sesuatu yang gak penting dan sesuatu yang merugikan bahkan. Atau yang buang-buang waktu tuh Nabi gak akan apa. Oleh karena ketika Nabi bertanya, bahkan Nabi SAW minta ditunjukkan kubur beliau, bahkan Nabi SAW mensolatkan di kuburnya, itu menunjukkan bahwa memberikan perhatian kepada orang kecil, orang miskin, orang lemah adalah nilai plus fadilah, keutamaan, pahala, dan harus kita lakukan. Kecuali kalau kita tidak bisa atau ada uzur syar'i, atau ada kewajiban, ada tanggung jawab, ada tugas yang lebih tinggi gitu. Seperti fardu ain jika berkaitan dengan amalan fardu kifayah, kan mensolatkan kan fardu kifayah, berarti kalau ada fardu ain baru. Tapi kalau kita nggak ada kerjaan, nggak ada kegiatan, atau cuman ada kegiatan tapi cuman gitu-gitu aja, mengerjakan hal yang mubah, loh kenapa Anda nggak datang ke sana? Kenapa Anda nggak takziah atau nggak takziah? Kenapa Anda nggak mensolatkan? Kenapa Anda nggak datang, nggak mengantarkan ke kuburnya? Nah, malas, itu bukan tuntunan Nabi SAW. Tapi kalau aduh saya ingin tapi saya ini punya tanggung jawab fardu ain, oh ya nggak apa-apa. Tapi kalau itu bukan fardu ain atau ada kegiatan derajatnya di bawah, kerjakan. Pelajaran yang berikutnya, para ulama kita mengatakan bahwa hadis ini memperlihatkan kepada kita bagaimana Nabi SAW meluruskan sebagian sahabat beliau yang tidak memberitahukan perihal wanita tersebut yang wafat. Coba kita lihat lagi hadisnya jamaah. Karena arahnya sebagian sahabat itu menganggap urusan seperti ini tidak perlu diangkat ke Nabi SAW, menganggap kecil. Kecil itu bukan berarti sombong, enggak, bukan ngeremehin orang, enggak. Tapi kan ada kalanya tuh orang-orang di sekitar tokoh atau orang besar
itu kan tugas mereka memang harus memilah-milih. Apalagi mereka tahu bahwa sosok tersebut, tokoh tersebut, atau atasan tersebut itu sangat sibuk. Oh ini nggak usah lah gitu loh. Bukan artinya bukan meremehkan karena sombong, tapi kalau yang ini kita aja lah yang harus. Nah Nabi SAW meluruskan, kenapa saya nggak dikasih tahu? Dan itu penting. Dan lagi-lagi ini korelasi dengan bab kita. Ini memang keutamaan orang kecil, keutamaan orang lemah, keutamaan orang miskin. Jangan sampai kita tidak mengangkat urusan orang cuman gara-gara dia orang miskin, itu jangan. Jangan sampai kita tidak membahas atau tidak perhatian dengan seseorang hanya gara-gara dia orang lemah, nggak boleh. Gara-gara dia orang kecil, jangan. Lihat Nabi SAW sampai mengkhususkan untuk mensolatkan, artinya mengkhususkan waktu untuk mensolatkan dan meluruskan, kenapa nggak dikasih tahu saya ini penting gitu. Oh harus dikasih tahu ya. Iya. Pelajaran berikutnya hadirin, mari kita lihat lagi hadisnya. Ketika dulu nih ala qabriha, tunjukkan kepadaku di mana kuburannya. Sebagian ulama memberikan kesimpulan menarik atau memberikan pelajaran menarik. Para ulama mengatakan bolehnya meminta tolong dalam hal-hal yang tidak membuat kita itu rendah atau rendah dan rendah dan terikat dengan hutang budi ke orang. Itu nggak ada masalah. Maksudnya gini loh, kita tahu kan ada di sisi lain ada larangan meminta gitu loh. Ini kata para ulama ada unsur meminta juga kan, meminta ditunjukkan gitu loh. Tapi meminta ditunjukkan jalan atau tempat itu termasuk hal-hal yang biasa aja gitu loh. Bukan sampai kita jadi tersandera dengan hutang budi, jadi nggak enak hati segala macam, enggak, biasa aja. Nah itu nggak ada masalah sama sekali. Karena kata sebagian para ulama seperti Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, yang itu Nabi juga minta tolong. Karena kan salah satu alasan kenapa meminta itu atau minta-minta itu diinikan, karena kan agar kita itu punya izzah di hadapan, punya izzah itu punya kemuliaan di hadapan manusia dan tidak direndahkan, dan akhirnya kita nggak bisa bersikap dengan objektif dan kita nggak bisa benar-benar mewujudkan penghambaan yang total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan dari sisi itu. Tapi kalau nggak ada unsur itu sama sekali, nggak ada masalah. Itu pelajaran yang menarik. Lalu yang berikutnya hadirin Allah muliakan, hadis ini juga pelajaran bahwa diperbolehkan sholat jenazah di kubur. Baik jenazah itu belum disolatkan sebelumnya
atau sudah disolatkan oleh pihak lain tapi kita belum mensolatkan gitu. Jadi baik jenazahnya belum sempat disolatkan, misalnya dari rumah sakit langsung ke kuburan misalnya, kan sering sekarang, atau jenazah itu udah disolatkan tapi kita secara personal belum solatkan, maka diperbolehkan. Sebagaimana Nabi SAW, tolong tunjukkan di mana kuburannya, solatkan. Dan ini keterangan banyak para ulama, diantaranya keterangan ulama-ulama madhab Syafi'iyah. Jadi ini pelajaran dan kesempatan emas gitu loh. Itu hadirin. Dan ini pun juga menunjukkan keutamaan doanya Rasulullah SAW, keutamaan doanya Nabi SAW. Ini yang bisa kita jelaskan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan kita buka sedikit waktu untuk sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, Ustadz, keluarga, seluruh tim, dan seluruh umat muslim di dunia. Amin ya rabbal alamin. Hafan izin bertanya, saya merasa jika dizolimi orang lain, saya tidak masukkan dalam hati, mudah melupakan dan memaafkan. Namun kalau orang terdekat, keluarga yang menzolimi, hati saya merasa sakit. Kok tega sama keluarga seperti itu? Mohon penjelasan Ustadz kenapa demikian, dan mohon saran, nasihat serta doa untuk saya agar menjadi orang yang pandai bersyukur. Jazakallahu Ustadz dan tim, barakallahu fikum. Ya, hadirin Allah muliakan, memang seperti itu. Ulama juga menjelaskan demikian, dalam arti, maksudnya gini loh, dizolimi sama orang terdekat jauh lebih sakit daripada dizolimi oleh musuh. Karena ini berkaitan dengan ekspektasi, harapan. Kalau sama musuh, harapan kita tuh ke dia kecil,
agar dia menghormati kita, memberikan hak kita dan berbuat baik sama kita. Tapi sama keluarga harapan kita besar. Makanya begitu mereka bersikap tidak sesuai dengan harapan kita, kita sakit hatinya lebih dibanding musuh. Kalau musuh, iya musuh lah. Tapi coba kalau keluarga, coba kalau sahabat, oh beda. Karena ekspektasi kita besar. Itu masalahnya. Itu sangat menyakitkan. Itu memang di level yang berbeda. Dan itu salah satu hikmahnya mengapa banyak para nabi dan rasul itu diuji dengan keluarga. Di antaranya Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita semua tahu sejarah mencatat Nabi SAW dizolimi sama musyrik Quraisy, orang kafir Quraisy itu siapa hadirin? Quraisy itu kan Fihr, kakek buyutnya Nabi SAW. Jadi orang kafir Quraisy itu artinya keluarga besar beliau, karena beliau juga Quraisy. Jadi artinya beliau berhadapan dengan keluarga besarnya, itu poinnya. Beliau diperangi sama keluarga besarnya, bukan dizolimi lagi, diperangi, mau dibunuh sama keluarga besarnya. Dan itu terlihat dari banyak contoh. Kenapa? Ya karena hadirin Allah muliakan, ujian orang-orang soleh kan di level yang berbeda. Apalagi ujian Nabi dan Rasul, level beda. Untuk menguji keimanan mereka. Lalu bagaimana obatnya? Obatnya itu minta pertolongan sama Allah. Lalu yang kedua, jangan meminta ganjaran kebaikan atau berharap dibaiki sama manusia. Apalagi kalau kita baik sama mereka, jangan kita baik sama mereka dengan harapan mereka baik sama kita. Tapi baiklah sama mereka dengan harapan tertinggi Allah mengganjar kita dan Allah kasih pahala, kasih keberkahan. Sehingga secara otomatis ekspektasi kita ke mereka secara personal ya, kita tetap berekspektasi dia jadi orang baik, dia bersikap baik, tapi untuk kebaikan dia. Bukan ekspektasi agar dia membalas kebaikan kita, bukan ekspektasi agar dia membalas jasa-jasa kita, yang seringkali membuat kita lebih sakit hati karena kita punya harapan, kita punya ekspektasi dia membalas kebaikan kita. Coba kalau kita nggak berharap itu. Kenapa kalau sama musuh atau orang yang benci sama kita, kita bisa ngerti? Karena kita nggak punya ekspektasi dia balas budi kita. Ya musuh ya oke, ya wajar lah. Saya nggak punya harapan apapun kok. Dan ternyata lebih enak kan. Dan ingatlah selalu surat Al-Furqan ayat 20, وَجَعَلْنَا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ. Interaksi kita dengan mereka itu sebatas ujian, sabar nggak ngadepin mereka. Wa kana rabbuka basira. Dan Rabb kalian maha melihat. Rabb kalian maha melihat. Allah ta'ala alam bisawab. Jadi ini belajar sabar dan belajar ikhlas. Allah ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Semoga Allah selalu menjaga Ustaz beserta keluarga, tim, dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Begitu yang bertanya. Izin bertanya berkaitan dengan tema bagaimana jika ada seseorang hijrah kemudian meninggalkan teman lamanya yang dia kira kurang ibadahnya bisa menurunkan imannya dan menjadi tidak ada teman. Mohon dijawab Ustaz. Barakallahu fikum barakallah. Hadirin yang Allah muliakan, salah satu faktor agar hijrah kita istiqomah itu lingkungan dan teman yang baik, dan itu yang dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW. Makanya mereka berhijrah ke Madinah untuk dapat lingkungan dan persahabatan yang utuh. Hanya saja kalau kita bisa juga mendakwahkan teman lama kita dan tidak ada kendala gitu, sehingga mereka bisa sama-sama belajar, sama-sama berubah, kenapa kita tidak dakwahkan? Dan kalau kalau mereka belum mau menerima, bukankah kita tetap bisa berbuat baik dengan mereka dengan tetap menjaga agar tidak dipengaruhi, agar tidak ditarik kembali, dijaga, ada jarak misalnya, tapi tetap berbuat baik, kirim sesuatu selama kita mampu dan tidak terbentur hal-hal yang lebih tinggi hukum dan kedudukannya gitu loh. Contoh kalau misalnya seorang istri dilarang sama suaminya atau anak dilarang sama orang tuanya, ya udah, karena taat sama orang tua wajib. Tapi kalau masih bisa dibaiki, diarahkan, di segala macam. Dan betapa banyak orang-orang tuh dapat hidayah itu dari teman dan sahabatnya yang hijrah lebih dulu dan nggak meninggalkan mereka. Akhirnya mereka satu pertemanan tuh alhamdulillah berubah semua. Dan butuh sabar memang. Sabar. Terus bicara hati ke hati. Butuh waktu. Ingatlah sabda Nabi, inna minan nasi nasan mafatihu lil khairi maghaliqu lisyarr. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya di antara manusia ada orang yang perannya adalah menjadi kunci pintu-pintu kebaikan dan kunci penutup pintu-pintu keburukan. Nah, kalau kita bisa berperan seperti itu kan luar biasa. Kunci pintu-pintu kebaikan dan kunci menutup pintu-pintu keburukan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Jazakallahu khair. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan semoga Allah memberikan hidayahnya kepada kita. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.